Iya, udah. Oke, selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara seminar dan kuliah umum kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai isu-isu terbaru di Indonesia, mengenai ekologi politik pulau kecil di Indonesia, kasus Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau. Bersama kita sudah ada pembicara kita dari Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Dr. Retnat Rina Mardiana SPMSI. Sebelum saya memperkenalkan CV dari beliau, perkenalkan saya Wengki Ariando, saya dari KITLV yang hari ini akan membersamai acara kuliah umum kita sebagai moderator. Bersama dengan kita sudah ada pembicara Ibu Rina Mardiana. Beliau adalah seorang antropolog dan human geographer. Selain sebagai akademisi, beliau juga aktif sebagai peneliti dengan minat utamanya pada isu-isu ekologi manusia, geografi manusia, antropologi sosial agraria, ekologi politik, tata kelola sumber daya alam. Beliau meraih gelar PhD, Dr. Rare of Net di bidang geografi manusia atau Human Geography dari Institute of Geography, University Göttingen, Jerman. Master di Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan gelar S1 atau sarjananya pada bidang sosial ekonomi dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan di IPB University dan juga anggota Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria IPB University. Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Bidang Kajian Pengurusan Adat Pusat Asosiasi Antropologi Indonesia dari tahun 2021 sampai 2026 dan Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni Fakultas Pertanian IPB University. Beliau juga di tingkat internasional merupakan perwakilan regional Asia untuk Future Earth sejak tahun 2021 dan Fellow di United in Diversity, program kepemimpinan lingkungan sejak tahun 2019. Saat ini beliau juga sebagai tenaga pengajar penuh di Fakultas Ekologi Manusia di jurusan Departemen Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat sejak tahun 2006. Oke, untuk siang hari ini kita akan mendengarkan kurang lebih 1,5 jam presentasi plus juga diskusi. Untuk sesi tanya jawab nanti akan kita lakukan setelah Ibu Rina menyelesaikan presentasinya. Untuk pertanyaan untuk Bapak Ibu yang bergabung online nanti bisa dituliskan di kolom chat Zoom ini. Nanti kita akan bacakan pada sesi tanya jawab. Mohon untuk peserta yang bergabung secara online untuk mematikan mic-nya selama kegiatan kuliah umum. Tadi sudah dimulai juga dengan Ibu Rina, kuliah ini akan direkam, jadi minta konsen Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak bersedia, nanti kita akan nanti bisa mengontak Bu Rina secara langsung. Kegiatan ini merupakan bagian dari diskusi kelompok kerja Study of the Commons. Jadi saya, Bu Rina, dan teman-teman peneliti lainnya, kita tergabung dalam menginisiasi Indonesian Chapter Study of the Commons. Jadi ini merupakan bagian dari kuliah atau bagian dari sesi pembahasan isu-isu strategis mengenai study of the common di Indonesia. Oke, Bu Rina, kita sekarang punya waktu kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit, Bu. Jadi waktunya bisa dimaksimalkan dengan presentasi dan Q&A. Silakan, Bu Rina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Wengki, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi untuk yang ada di Belanda dan sekitarnya, ya, terutama nih Mas Wengki yang ada di Belanda. Hari ini kita kuliah hybrid, di ruang sini juga ada banyak mahasiswa. Eh, saya akan mulai share screen.
Ya, topiknya ekologi politik pulau kecil di Indonesia. Untuk kasus yang akan kita bahas bersama ada di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau. Ini adalah framework dalam ekologi politik yang akan kita gunakan, pengetahuan relasi akses dan teritorialisasi. Jadi bagaimana dinamika antara power dan otoritas. Jadi orang memperkuat power dalam rangka memperbesar otoritas, tapi orang juga memperbesar otoritas untuk mendapatkan power. Sebagai contoh, pada masa Presiden Soeharto, sebagai presiden dia punya otoritas, ya. Tapi kemudian ketika 98 terjadi mosi tidak percaya yang mendorong lahirnya reformasi, maka power menurun. Power menurun ini berimplikasi pada era 99, 2000, itu banyak lahan-lahan kawasan hutan negara yang diakses secara terbuka oleh masyarakat. Jadi open access. Selain itu juga ketika power Soeharto menurun, otoritasnya juga menurun. Ini berimplikasi kepada hilangnya Provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Nah, dinamika power dan otoritas ini membentuk relasi akses yang kemudian kalau dengan power orang bisa akses power ini bisa didapatkan dari formal ataupun informal, ya. Tapi ketika kita di sini menggunakan pendekatan Foucault, dalam Foucault bahwa power atau knowledge, ya, power knowledge itu ada di mana-mana, melekat pada banyak aktor, dan dengan power itu maka dia bisa memberikan akses buat orang lain juga. Nah, akses ketika misalnya dalam konteks ini kita bicara soal tanah, akses itu menjadi properti, dan properti itu dilegitimasi oleh pihak yang punya otoritas, misalnya Badan Pertanahan. Nah, ini teritori ini menjadi sesuatu yang sangat cair sekali. Jadi dengan pengetahuan, misalnya mengapa ada pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, pemekaran desa, dengan berbagai argumentasi, alasan, misalnya identitas antara Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, sehingga terjadi pemekaran, dan lain sebagainya. Dan dipengaruhi oleh banyak aktor-aktor yang berkepentingan, baik di level internasional, nasional, regional, bahkan sampai ke tingkat lokal. Ini membentuk pengetahuan relasi kuasa, akses, dan teritorialisasi. Akses sendiri kalau menggunakan definisi dari Ribot dan Peloso berarti the ability to derive benefit from things. Nah, things-nya ini bisa macam-macam, bisa simbol, bisa material, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan kerangka atau perspektif ekologi politik, maka sebetulnya kita tidak bicara pada satu disiplin ilmu tertentu atau monodisiplin, tapi melainkan interdisiplin atau multidisiplin, bahkan transdisiplin. Ketika kita bicara soal human geography, jadi di Indonesia geografi manusia beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke, yang itu juga membentuk keanekaragaman antropologi agraria. Jadi dalam hal ini relasi tenurial dan relasi produksi itu beraneka ragam. Kemudian dari sisi kependudukan kita bisa bicara soal penduduknya. Kita sejak era transmigrasi, maka banyak penduduk yang orang Jawa tinggal di luar Jawa. Setelah era dan transmigrasi ini sebetulnya dari era kolonial, kemudian masuk ke masa Soekarno dan seterusnya sampai hari ini, maka asimilasi dan akulturasi di banyak tempat, ya, itu juga mempengaruhi dinamika kependudukan, sehingga kita bicara masyarakat asli itu yang mana,
kita harus membedakan antara masyarakat adat, masyarakat asli, masyarakat tempatan, atau masyarakat lokal. Dan ini juga masyarakat adat itu berbeda dengan masyarakat etnis. Kalau etnis kita bisa bilang kita orang Jawa, atau orang Sunda, atau orang Batak. Tapi ketika kita bicara soal masyarakat adat, maka itu masyarakat tempatan yang secara teritori dan genealogis tinggal di sana. Nah, ketika kita bicara penduduk, ini bicara soal sumber-sumber agraria. Sumber-sumber agraria ini bicara soal tanah, air, udara, sumber daya alam, mineral, tambang, dan lain sebagainya, termasuk juga keanekaragaman hayati. Nah, kita juga bicara dalam konteks historiografi agraria, ya. Jadi sejarahnya berbeda-beda antara Aceh yang memiliki dinamika misalnya dengan apa GAM begitu ya, kemudian juga Papua yang juga sangat kompleks sekali karena di sana antara masyarakat pegunungan dengan pesisir itu beraneka ragam. Setiap marga punya struktur adat yang berbeda-beda, yang itu juga berkaitan dengan tatanan lingkungan hidup dan agroekosistemnya. Misalnya bagi orang Papua, tanah bukan sekedar tanah, tanah adalah ibu atau rahim ibu, sehingga kalau merusak tanah itu juga sebenarnya merusak kehidupan. Atau pada masyarakat di Riau, suku Petalangan atau Talang Mama merasa bahwa hutan laut itu adalah kehidupan, sehingga kalau hutan laut rusak maka hilanglah adat. Kita juga bicara dalam konteks statistik agraria. Di sini kaitannya dengan sosiologi nafkah masyarakat agraris. Jadi bagaimana keterkaitan kehidupan, sumber-sumber penghidupan masyarakat yang berbasis sumber-sumber agraria, misalnya dengan tanah, daratan, di terrestrial ataupun juga di lautan. Apakah dia sepenuhnya pada on farm? Kalau on farm berarti dia langsung berkaitan dengan sumber-sumber agraria itu, atau off farm. Kalau off farm berarti tidak secara langsung, misalnya dia sebagai buruh tani gitu ya, atau dia sebagai pengepul produk-produk pertanian gitu, itu off farm. Atau non farm. Kalau non farm berarti betul-betul tidak terkait lagi dengan pertanian. Nah, bagaimana kombinasi antara ketiga hal itu, on farm, off farm, dan non farm? Seberapa besar ketergantungan masyarakat pedesaan atau masyarakat agraris ini dalam sistem nafkah atau sistem penghidupan berbasis lahan ini? Nah, kemudian kalau kita bicara soal spasial agraria, kita bicara soal ruang gitu ya. Berarti ada kaitan dengan hukum, kebijakan, dan politik agraria. Kita ketahui bahwa dalam teritorialisasi Indonesia saat ini itu belum sepenuhnya setiap persilahan itu terdata secara rigid, meskipun Kementerian ATR sudah melakukan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau juga Kehutanan juga sedang mempercepat proses tata batas kawasan hutan gitu. Tapi sebetulnya belum benar-benar final. Karena itu juga sebetulnya alokasi peruntukan ruang untuk pangan, karena kita Indonesia ini penduduknya salah satu 5 besar ya, dan kemudian juga artinya kebutuhan pangannya tinggi. Kalau menguasai minyak itu menguasai negara, tapi kalau kita menguasai tiap kepala itu memang harus menguasai pangan, menguasai orang itu menguasai pangan. Dan kita juga belum berhitung-hitung dengan jumlah penduduk seperti ini, maka kita butuh alokasi lahan untuk pangan berapa besar, kemudian berapa alokasi untuk pemukiman dan infrastruktur, berapa alokasi untuk konservasi dan lingkungan hidup, berapa alokasi untuk ekstraktif seperti tambang dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka yang besar, kita bicara bahwa relasi antara manusia dengan sumber-sumber agraria ini relasi subjek-objek. Pertama, bagi kalangan scholar agraria, maka uh, oke, saya harus matikan ini. Oke, enggak apa. Kedengeran nggak suara saya? Saya udah matikan yang dari laptop. Oke, jadi ini aja. Oke, sudah kedengeran lagi ya suara saya. Jadi kita bicara soal sumber-sumber agraria itu meliputi soal
tambang, air, udara, dan juga keanekaragaman hayati. Berbeda dengan sumber daya alam yang lebih bermakna eksploitatif. Nah, dan sumber daya alam itu tidak mencakup keanekaragaman hayati. Tetapi ketika terminologi istilah sumber-sumber agraria, maka kita bicara soal sumber daya alam plus keanekaragaman hayati. Dan makna relasinya sebetulnya setara, ekosentris, subjek-subjek. Ya, misalnya tadi orang Papua menganggap tanah, hutan itu sebagai ibu gitu ya, itu sebagai subjek. Orang masyarakat di Baduy di daerah Lebak, Banten menganggap bahwa hutan tidak boleh dirusak, mereka tidak boleh menggunakan sabun atau buang air ke sungai. Kalau hutan, leweng titipan, leweng tutupan rusak, maka akan berdampak kepada masyarakat luas. Tidak hanya buat mereka, tapi juga buat Jakarta dan sekitarnya. Maka mereka menjaga amanat karuhun. Nah, itu sebenarnya relasinya subjek-subjek. Tetapi dalam rangka memudahkan alat analisis, maka kita menggunakan relasi subjek-objek. Jadi sumber-sumber agraria sebagai objek dan manusia atau juga bisa disebut yayasan, lembaga, koperasi itu juga sebagai subjek. Nah, untuk memudahkan alat analisis, kita menggunakan relasi subjek-objek. Tetapi sebetulnya yang kita pahami adalah bagi masyarakat dan dalam konteks ini kita bicara relasinya alam dan manusia itu sama-sama sebagai subjek dalam perspektif ekosentris. Nah, kita masuk ke pulau ya. Indonesia ini negara kepulauan, provinsi dengan pulau-pulau besar itu ada di Papua Barat yang pertama, kemudian ada di Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi memang Papua itu paling banyak sesungguhnya, dan kalau berdasarkan provinsi maka Papua Barat yang pertama dan yang kedua adalah Kepulauan Riau. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah pulau kecilnya di Indonesia, pulau kecil ini adalah pulau-pulau besarnya. Kita punya 5 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa gitu. Tadi yang paling banyak pulau-pulaunya itu ada di Papua. Kalau kita lihat pulau kecil, maka Sumatera itu paling banyak. Kemudian diikuti dengan Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Pulau Papua. Untuk pulau kecilnya ya, pulau-pulau kecilnya. Jadi pulau kecil terbanyak ada di Sumatera. Apa definisi pulau kecil di Indonesia? Pulau kecil kalau menurut regulasi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Nah, ini kalau ukurannya setara dengan 200.000 hektar gitu ya. Ukuran ini 2.000 km persegi atau 200.000 hektar itu mencakup juga ekosistem di dalamnya. Berarti lingkaran sekeliling pulau kecil, terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Pulau kecil ini bisa berpenghuni, juga bisa tidak berpenghuni. Dia mencakup pulau alami atau juga pulau hasil reklamasi. Kita masuk ke studi kasus kita, ada di 2 tempat kepulauan. Kalau kita sebut pulau kan hanya satu, tunggal ya. Tapi kalau kita bicara soal kepulauan berarti itu ada banyak pulau-pulau. Di sini konteksnya Kepulauan Seribu itu banyak sekali pulau. Kepulauan Riau juga banyak pulaunya. Kalau Pulauan Seribu kita lihat ini dia ada di dekat dengan Jakarta, masuk dalam wilayah administrasi DKI Jakarta gitu. Sedangkan Kepulauan Riau ini adalah provinsi Kepulauan Riau, sudah jadi provinsi sendiri. Dulunya dia masih menyatu dengan Riau. Kita masuk ke Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu secara administrasi dia dibagi dengan 2 kecamatan ya. Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Selatan berarti ke sebelah sini, dan Kepulauan Seribu Utara, utara di sini. Nah, kalau kita lihat ini Kepulauan Seribu Selatan berarti ibu kota atau pulau besar ya, ibu kota kelurahannya itu adalah Pulau Tidung, gitu ya. Dia terdiri dari Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, ada 5 pulau ya, Pulau Payung begitu. Sedangkan Kepulauan Seribu Utara dia ada di Pulau Pramuka. Nah, di Pulau Pramuka ini. Nah, Kepulauan Seribu Utara ada 6 pulau ya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa II, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira. Kalau kita lihat dari tekanan penduduknya, ini pulau kecil tapi sangat padat sekali penduduknya.
itu ada di Kepulauan Seribu Utara. Dan kalau kita lihat di Indonesia ya, yang paling tinggi tekanan penduduknya pada pulau kecil itu juga ada di Kepulauan Seribu Utara. Yang ini ada di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa gitu. Sedangkan Kepulauan Seribu Selatan itu paling kecil penduduknya, dan yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Pari. Jadi dari kelima pulau di Kepulauan Seribu Selatan, paling sedikit penduduknya ada Pulau Pari. Nah, ini gambaran ya, kalau ini pulau padat sekali penduduknya. Kita bicara soal pulau kecil padat penduduk. Ya, berarti kita masuk, inilah kondisi di Kepulauan Seribu. Pulau Seribu itu kalau kita lihat di sini, menurut masyarakat ada 130 buah pulau-pulau kecil. eh, tapi kemudian karena masalah masalah sedimentasi, kemudian juga masalah pengerukan pasir, terutama juga untuk reklamasi di Pantai Indah Kapuk gitu, yang sumber pasir dari mana-mana, maka sekarang tinggal 126 pulau. Tapi kalau menurut data dari KKP, Kementerian KKP, Kelautan dan perikanan, maka itu sebenarnya cuma 110 pulau kecil di Kepulauan Seribu, yang itu hanya 11 pulau yang berpenghuni. Selebihnya adalah pulau konservasi, yang utamanya lebih banyak justru pulau resort dan pulau-pulau privat gitu. Hanya 11 pulau yang berpenduduk, di mana penduduk paling banyak itu ada di Kepulauan Seribu Utara, yang padat sekali, gambarannya seperti ini. Nah, bagaimana masyarakat masyarakat yang di Kepulauan Seribu Utara ini mempertahankan hidup livelihood-nya dalam kaitan dengan settlement, kebutuhan akan lahan tempat tinggal gitu. Mereka juga melakukan reklamasi. Kalau kita bicara reklamasi dari atas itu reklamasi di Teluk Benoa, reklamasi di pantai Jakarta, yang akhir-akhir ini juga ada pagar laut ya, yang itu juga menjadi area calon reklamasi begitu. Nah, reklamasi yang semacam ini reklamasi berbasis investasi padat modal gitu, dan itu dilakukan oleh para pemilik modal yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, ini yang kemarin kita saksikan bagaimana pemagaran laut yang direncanakan untuk reklamasi itu tidak dilakukan secara terbuka gitu, tapi secara diam-diam dalam areal yang sangat luas sekali, mencakup 16 desa, dan itu nama-nama desa dan nama-nama orang yang katanya sudah memperjualbelikan seolah-olah ya ini adalah suatu bentuk manipulasi gitu. Kita sebut reklamasi dari atas. Tapi juga masyarakat yang tadi ada di Pulau Seribu Utara, karena penduduknya padat sekali, mereka melakukan reklamasi dari bawah. Nah, reklamasi dari bawah ini sebenarnya pemerintah membuat kalau tadi jalan lingkar ya, jalan lingkar ini jalannya seperti ini, tapi masyarakat masyarakat sudah sedikit kemungkinannya untuk bisa memperluas lahan reklamasi. Reklamasi dilakukan masyarakat sangat susah sekali, butuh waktu lama, mengumpulkan karang, pasir, juga sampah-sampah untuk menimbun ini. Ini contohnya, ini masih dalam area. Jadi mereka sudah membuat batas gitu ya, pondasi gitu, secara bertahap mereka akan menimbun. Persoalannya di Kepulauan Seribu Utara ini adalah Taman Nasional Laut. Taman Nasional Laut berarti itu adalah area perlindungan. Ya. Artinya ekosistem biota laut akan terganggu, rusak kalau si kerikil, karang-karang, pasirnya diambil begitu. Nah, ini juga menjadi konflik antara Taman Nasional Laut dengan masyarakat, karena masyarakat tekanan penduduknya sangat tinggi sekali, reklamasi itu menjadi tak terhindarkan. Nah, ini secara bertahap kalau kita lihat mereka sudah membuat itu. Nah, ini sebenarnya jalan yang gambar yang ini adalah jalan lingkar apa ya, seawall-nya ya gitu, jalan lingkarnya yang sebetulnya punya fungsi untuk mencegah abrasi buat masyarakat di pulau itu sendiri, tapi sekaligus juga membatasi reklamasi begitu. Tapi faktanya ini reklamasi kecil-kecilan tetap berlangsung. Kenapa ini terjadi? Karena reklamasi dari atas. Jadi di sisi lain di pulau juga ada resort yang melintasi jalan ini.
Jadi dia memperluas wilayah dan ini berafiliasi dengan ya partai politik, orang elit ya di situ ada satu resort gitu ya, membangun melampaui ini udah duluan gitu. Jadi kalau yang dari atas boleh, kok kita dari bawah nggak boleh ya gitu. Dan yang dari atas yang reclamation from above tadi kuat modalnya. Jadi, mereka bisa dengan sekemampuan uang mereka untuk menimbun, ya sebegitulah yang mereka dapatkan begitu. Dan sementara masyarakat butuh waktu yang lama sekali gitu untuk bisa, melakukan reklamasi semacam ini. Nah ini pertarungan karena masalah penduduk yang sangat tinggi di Pulau Kelapa, dan Kelapa II gitu, dan juga sebenarnya di Pulau Pramuka, di Pulau Panggang, ini yang di daerah utara gitu ya, ini mengakibatkan kebutuhan lahannya, tinggi sekali, baik untuk pemukiman maupun untuk pemakaman. Karena juga masyarakat di sini masyarakat yang memang, mayoritas adalah, muslim. Nah, ini kita lihat, ini adalah di Kelapa II. Di Kelapa II ini juga ada, kantor, Taman Nasional Laut berada begitu ya. Jadi dulunya, di Pulau Kelapa II ini, luasnya sekarang udah 3 kali lipat ya dibandingkan masa awalnya. Mereka adalah para perantau dari Bugis yang pada masa lalu zaman zaman Batavia begitu, eee, sudah tinggal di sana dan perlahan-lahan mereka menimbunnya. Contoh ini adalah gambar yang saya ambil baru 1 bulan yang lalu begitu. Jadi mereka secara perlahan-lahan menimbun terus, dan, dengan sendirinya kalau sudah tertimbun rumah-rumah kayu ini juga akan hilang. Dulu ini semuanya adalah perairan, jadi secara bertahan mereka menimbun sehingga luas, Pulau Kelapa II sudah 3 kali lipat dibandingkan kondisi awalnya dan seluruhnya adalah orang-orang dari, suku, Bugis atau suku, Mandar ya, jadi orang Sulawesi, dari Sulawesi. Mmm. Dan, mereka profesinya sebagai, nelayan, namun sekarang, karena ini berkaitan juga dengan DKI dan menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu itu bagian dari daerah administrasi khusus DKI Jakarta, maka mereka banyak sekarang bekerja sebagai pegawai, DKI dan terutama juga karena Kepulauan Seribu ini dialokasikan menjadi daerah, khusus untuk, wisata, terutama juga karena 100 pulau lainnya adalah pulau-pulau resort gitu ya. Maka, banyak warga yang tinggal di Kepulauan Seribu ini, Kepulauan Seribu Utara tidak lagi sebagai nelayan begitu, tapi, sebagai pegawai honorer dari pemerintah DKI. Nah, ini adalah satu entitas yang sama, mereka tidak mempermasalahkan soal suku asli mana, karena sebetulnya di pulau-pulau yang lain, di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, mereka sebetulnya juga gabungan antara orang Banjar, orang orang Banten, ada juga orang Sunda begitu ya, ya yang melaut gitu ya. Sebetulnya orang-orang pelaut-pelaut yang tinggal di pulau-pulau, kecil itu gitu. Tapi ada satu pulau yang memang, ini orang Bugis, semua gitu dan perlahan-lahan melakukan reklamasi. Ya nenek moyangku orang pelaut itu kan sebenarnya itu ya, dari orang-orang Bugis itu atau orang suku laut. Nah, ini kita lihat, di Pulau Panggang, karena masalah kependudukan, sebetulnya untuk di Pulau Panggang mereka sudah mengalokasikan dan juga reklamasi, yang memang dialokasikan kemungkinan untuk pemukiman gitu ya. Jadi pemukimannya bisa vertikal karena kebutuhannya tekanannya sangat tinggi sekali, maka ini dialokasikan untuk, pemukiman masyarakat terutama yang untuk di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka gitu. Tetapi yang di Pulau Kelapa dengan Kelapa II, nah itu kan padat sekali, mereka belum punya alokasi lahannya. Ada tanah pemerintah di Pulau Panjang namanya. Pulau Panjang ini juga pernah dialokasikan, pernah ada, landasan pesawat terbang di sini sudah dibikin tapi di demo gitu ya karena kebutuhan masyarakat. Kita bukan butuh buat buat landasan pesawat terbang, bukan buat wisata, tapi butuh untuk pemukiman. Mereka juga punya tempat dibikin makam keramat ini ya gitu, ada hubungan dengan yang di Priok katanya begitu. Maka sebenarnya jadi diskusi, bagaimana dengan reforma agraria pulau kecil? Nah, gimana alokasi di Pulau Panjang yang ada landasan helikopter ini ya, sama ada pemakaman ini sebenarnya apakah bisa dialokasikan untuk pemukiman, terutama di kedua pulau, Pulau Kelapa, Kelapa II, yang padat penduduk. Pulau Kelapa dengan Pulau Harapan itu adalah pulau pulau wisata, tapi berpenghuni juga, dialokasikan sebagai pulau wisata. Jadi masyarakat memang tidak bisa mengekspansi pemukiman ke Pulau Harapan karena sudah disepakati oleh mereka bahwa itu menjadi tempat wisata. Nah, perbedaannya dengan di Pulau Pari adalah, konfliknya,
Pulau Pari ini terletak di selatan, sebenarnya paling sedikit penduduknya, tapi seluruh wilayah diklaim sebagai milik swasta. Nah, karena apa ya? Karena memang dialokasikan untuk pariwisata, tapi sampai hari ini juga tidak bisa berjalan karena statusnya status quo ya, konfliknya. Kalau di Pulau Kelapa, Pulau Harapan ini sudah begini, bagus wisata, rencana pengembangan wisata oleh masyarakatnya. Tapi yang di Pulau Pari sampai hari ini konfliknya masih tinggi sekali dan mereka menuntut reforma agraria di pulau kecil karena juga proses pengambil alihan atau land grabbing, ocean grabbing, land grabbing di wilayah pesisir pulau kecil Pulau Pari ini itu dengan cara-cara yang tidak transparan, bahkan juga memanipulasi masyarakat dengan yang sudah panjang sekali ya, bertahun-tahun, puluhan tahun prosesnya gitu. Di sini juga ada tempat penelitian, sebetulnya ada hutan mangrove gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke Kepulauan Riau. Kalau tadi kan sebenarnya pulau yang paling banyak, paling padat di Indonesia itu pulau kecilnya ada di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Kalau tadi DKI Jakarta, Kepulauan Seribu itu sebenarnya udah berbatasan dengan Sumatera gitu, Lampung gitu ya. Nah, Sumatera yang Kepulauan Riau ini berbatasan juga dengan Sulawesi, sebetulnya dekat-dekatan gitu ya, dengan Kalimantan. Makanya lokasinya juga nanti bersebelahan-sebelahan. Nah, ini saya spesifik ke Pulau Rempang. Pulau Rempang ini sebenarnya juga bagian dari Otorita Batam atau BP Batam sekarang jadi Barelang, Batam, Rempang, Galam. Pulau paling besar adalah Pulau Rempang, tapi Pulau Rempang ini juga termasuk kategori pulau kecil juga. Ya, yang ini permasalahannya kalau di Rempang sebenarnya sudah sejak lama, sejak tahun 2003, berarti 20 tahun ya. 2003 mereka sudah merancang, baru di 2004 ada MOU dan MOA-nya di masa pemerintahan SBY dengan perusahaan milik TW begitu. Kemudian proyek ini terindikasi korupsi tahun 2007, maka berhenti. Dan proyek ini hidup kembali pada masa pemerintahan Jokowi di 2023. Dan bahkan itu menjadi melalui Permenko 7 2023 itu dia menjadi proyek strategis nasional dengan nama Rempang Eco City gitu. Nah, inisiasi proses 2023 ini juga berkaitan dengan konflik pelanggaran hak asasi manusia karena bagaimana BP Batam mengerahkan aparat 1.000 orang lebih gitu, gabungan dari tentara, Polri, satpam-satpamnya BP Batam gitu, ke wilayah Rempang yang kecil tadi ya, pulau kecil itu kan cuma 2.000 ya, ini Rempang itu cuma 160 sekian hektar, kilometer persegi, jadi kecil sekali. Bagaimana 1.000 orang bisa masuk ke wilayah itu gitu, hanya untuk mengukur. Di situ menggunakan gas air mata dan sebagainya, jadi ini juga mengancam intimidasi psikologis masyarakat dan juga bahkan anak-anak ada yang kena gas air mata. Ini masuk dalam pelanggaran. Sebetulnya ada 16 kampung tua di Rempang sini. Sudah diidentifikasi juga, tapi tidak masuk dalam rencana tata ruang gitu. Dan proyek pengembangan Rempang Eco City tidak diketahui apakah ada AMDAL-nya atau tidak, karena sampai hari ini juga tidak ada orang yang bisa mengakses AMDAL-nya. Dan desain rencana pembangunannya seperti apa juga tidak tahu, bahwa di sana tempat wisata energi hijau terbarukan, solar fotovoltaik gitu ya. Tapi juga ada pembangunan pabrik kaca katanya yang artinya mengambil pasir silika ya, pasir kuarsa di sana begitu. Tapi juga kalau dilihat di analisis dalam rencana transisi energi terbarukan partnership gitu, tetap juga di situ proyek itu menggunakan PLTU. Jadi sebenarnya masih banyak ketidaktahuan, kerancuan proyek apa, bagaimana desain di dalam Rempang Eco City ini gitu. Dulu pada tahun 2003 masyarakat Rempang ini kalau kita lihat peta Rempangnya gini ya, ini Rempang. Nah, dulu tuh dia akan dipindahkan ke pulau lain. Masyarakat melakukan demonstrasi di tanggal 7 dan 11 September itu yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Maka kemudian tidak lagi direlokasi tapi digeser katanya. Kenapa digeser? Karena masyarakat dipindahkan ke Tanjung Banon, ujung sini ya, di lokasi ini gitu.
Berapa banyak yang akan dipindahkan ke Pulau Rempang? Dari Rempang ke Rempang begitu ya. Ada 950 kakak gitu. Yang sementara ini dipaksa untuk mau pindah itu adalah para ASN. Jadi semua ASN itu harus pindah dan ikut aturan karena kalau enggak mereka akan dibuang gitu ya di peti SK gitu. Akhirnya pada ikut atau juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar ini. Tapi masyarakat yang di 16 kampung tua khususnya sekarang kan proyeknya di 5 kampung tua duluan yang jadi fokusnya gitu yang masyarakat tetap bertahan atas tanahnya. Jadi sebetulnya yang digembar-gemborkan oleh media, internet dan sebagainya itu jumlahnya kurang dari 20% sebetulnya. Dan itu juga bukan orang Melayu asli atau orang tinggal yang di Rempang, bukan, tapi adalah ASN atau masyarakat lokal sekitar pulau-pulau kecil lainnya gitu. Nah, hari ini kita bisa bayangkan bagaimana tragedi of the commons-nya ya, ketika masyarakat Rempang ini semua nelayan. Nelayan sambil berkebun juga. Ketika laut jelek, maka mereka berkebun. Dan mereka adalah penghasil pangan untuk Batam. Batam itu kota industri, kita lihat ini Pulau Batam. Batam ini industri, tidak ada pangan, semuanya impor. Dan eksportir pangan ke Batam itu adalah Rempang. Sekitar 40% sumber pangan Batam pasokannya dari Rempang, baik dari sumber protein lautan maupun karbohidrat dari daratan, begitu sayur-sayuran terutama, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita hari ini bicara soal kedaulatan pangan dan energi, kenapa harus dengan proyek pembangunan yang seperti ini gitu. Kemudian kalau masyarakat ini adalah masyarakat nelayan, bagaimana kalau dipindahkan di satu tempat yang sama, 900 atau 1.000 orang tinggal di situ di lokasi daerah tangkap yang sama. Maka ini disebut dengan tragedi of the commons gitu. Belum lagi pantai laut sekitarnya sini itu akan dieksploitasi. Kemungkinan akan menjadi pasir. Ini kan ekosistem laut ini kalau di sini rusak semuanya juga gitu. Ini kan satu kesatuan, tidak bisa disekat-sekat gitu ya. Ekosistem laut rusak yang mengancam semua ekosistem. Di dekat Pulau Rempang, di Pulau Nipah, jadi pulau setelah Pulau Rempang, ada Pulau Stoko, ada Pulau Nipah sebelum ke Batam gitu. Itu ada suku orang laut. Suku orang laut ini juga ada mereka yang sudah didaratkan, tapi didaratkan di pesisir ya gitu, di tahun 80-an. Dan mereka hari ini juga tidak lagi sebagai nelayan, mereka awalnya sebagai pembuat arang dari mangrove, tapi sekarang juga mangrove dilarang. Mereka untuk nelayan juga susah karena sudah banyak perusahaan-perusahaan dan banyak kapal-kapal lewat sehingga tumpahan minyak itu mencemari laut dan mengurangi tangkapan ikan. Maka orang asli suku laut saja sudah merasa kesulitan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Maka kalau kemiskinan pada masyarakat suku laut itu bisa terbayangkan gitu ya. Orang Rempang itu bahagia sejahtera gitu ya. Mereka punya nelayan tapi juga punya kebun begitu. Kita bisa bayangkan kemiskinan struktural apa yang akan terjadi ketika ruang kehidupan mereka terganggu dan perebutan ruang nafkah itu terjadi. Um, dan kalau kita lihat masyarakat ada sudah 80 orang yang bersedia direlokasi ke Tanjung Banon, ada di dekat Pulau Rempang sini. Dan orang Tanjung Banon itu juga orang asli pesisir. Mereka tidak mengizinkan pesisir laut mereka itu dijadikan ruang tangkapan masyarakat sudah pindah. Jadi di konflik horizontal sudah terjadi, padahal baru belum sampai 100 orang yang pindah. Dan itu kan 100 orang itu juga ada ASN dan sebagainya ya. Tapi beberapa orang yang mau ikut memancing, mencari ikan sih dilarang. Bayangkan ini kalau misalnya nanti 900.000 orang sudah pindah ke sana gitu. Nah, ini kemarin kami sudah melakukan peluncuran policy brief tentang transmigrasi lokal Rempang Eco City karena terakhir baru-baru ini narasi relokasi itu kemudian diganti dengan transmigrasi lokal. Persoalannya transmigrasi lokal kemana gitu? Apakah di lokasi yang sama dengan Tanjung Banon? Apakah ini ganti istilah baru? Ini kan penggunaan eufemisme atau penghalusan bahasa, teknologi bahasa dari relokasi paksa tadi itu menjadi transmigrasi, begitu kan? Ini yang kemudian kita dari sisi desain proyek PSN-nya juga tidak jelas, meskipun PSN ini juga problematik karena kalau menurut dalam RPJMN pemerintahan Jokowi 2025 ini tidak masuk PSN lagi, tetapi BP Batam masih menganggap itu PSN gitu, dan secara tindakannya juga serasanya masih PSN. Persoalannya adalah tadi
menggunakan narasi transmigrasi lokal ini buat siapa? Siapa orangnya, siapa yang akan dipindahkan gitu. Sementara masyarakat Rempang merasa kami ingin kedaulatan atas wilayah kampung halaman kami. Kami tidak pernah ingin dijual itu tanah gitu kan, kampung mereka gitu. Kenapa pembangunan harus mengeksklusi masyarakat? Tidak bisakah kita berdampingan dengan masyarakat tradisional? Di Singapura, di Malaysia, di Australia ada kampung-kampung Melayu. Kenapa di Indonesia tanah Melayu sendiri tidak bisa begitu? Di depan Rempang itu ada Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu adalah pulau asal lahirnya Gurinam 12 bahasa Indonesia. Itu mereka bisa membangun wisata religi dengan berkearifan lokal gitu ya. Kenapa Rempang juga tidak gitu? Masyarakat Rempang tidak anti pembangunan, tidak anti investasi, tapi mekanisme pembangunan seperti apa yang sebetulnya ini harus dijalankan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan utama tadi itu, maka sebetulnya di sini masyarakat adat Melayu ini yang sebenarnya membutuhkan pengakuan. Kita juga tidak perlu membungkus kata-kata transmigrasi lokal untuk relokasi. Perlu clear, jelas apa sih pengertian transmigrasi lokal ini gitu. Kemudian juga dalam prosesnya perlu melibatkan partisipasi publik yang bermakna gitu. Dan ancaman sosial ekologis, keberlanjutan livelihood mereka, kalau ekosistemnya rusak, pasir dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Selain juga, tadi 2007 ada konflik gitu, dan ini juga punya potensi konflik yang sama yang korupsi dalam sumber daya alam. Artinya korupsi sumber daya alam itu korupsi bukan berarti hilangnya devisa negara gitu ya, akibat tindakan koruptif, tapi juga bagaimana kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat yang menghalang-halangi negara untuk membuat kesejahteraan rakyatnya, itu juga sebenarnya korupsi kebijakan gitu. Nah, ini artinya sebagai penutup ya, kita negara kepulauan dan hari ini pulau-pulau kecil menjadi destinasi wisata. Kita bicara soal pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kita semua setuju. Tapi bagaimana cara-cara penyelenggaraan pembangunan itu harus melibatkan masyarakat secara aktif, konsultasi yang bermakna, karena kesalahan kebijakan itu pembangunan buat siapa gitu ya? Kebijakan pembangunan, tapi pembangunan buat siapa? Apakah pembangunan betul-betul buat rakyat atau pembangunan buat memperkaya kalangan oligark begitu. Makanya kalau sering juga ada klaim yang mengatakan ini transmigrasi lokal dari BP Batam sudah setuju, pemerintah daerah sudah setuju. Jelas pemerintah daerah Kota Batam setuju dan BP Batam setuju karena mereka adalah satu hal yang sama, regulator sekaligus operator. Wali Kota Batam sekaligus juga Direktur BP Batam. Maka masyarakat bertanya kepada saya, Ibu Rina, saya kalau nanti wali kota datang, bolehkah kami bertanya dia sebagai posisi apa? Karena kalau sebagai wali kota, pemerintah berarti pengayom kami. Kami harus bicara kepada pemerintah karena kami butuh perlindungan. Tapi kalau dia sedang berposisi sebagai BP Batam, dia sebagai suara investor, maka kami adalah korbannya. Di situ saya merasakan kayak tertohok begitu ya. Aduh, bagaimana ini ya gitu. Dan masyarakat bingung, haruskah bertanya aktor yang sama ini berposisi sebagai apa? Sebagai bapak pengayom mereka, pemerintah, ataukah sebagai perwakilan dari investor begitu. Jadi sebetulnya kebijakan tidak tepat ya karena tidak tepat dalam melihat akar persoalan. Tidak tepat melihat akar persoalan ya karena datanya tidak jujur, tidak objektif, tidak empiris gitu ya. Apakah kebijakan pembangunan di Rempang atau di Kepulauan Seribu, di Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu gitu, itu berdasarkan data empiris. Ini pariwisata buat siapa? Kita bisa bilang kita perlu, Indonesia punya Maldives gitu ya. Indonesia juga punya potensi di Singapura gitu. Tapi tidak bisakah kita mengkomunikasikan dengan baik gitu ya dan membangun perencanaan yang partisipatif dan melibatkan menjadikan rakyat sebagai bagian yang menghela pembangunan ini. Etos kerja masyarakat dibangun dengan cara melibatkan secara aktif proses pembangunan ini gitu. Bukan klaim data sepihak. Kenapa data-data di media seolah-olah menyatakan bahwa PSN di Rempang itu disetujui masyarakat gitu? Karena semuanya berdasarkan dari rilis BP Batam saja yang disebarkan dan dikutip oleh berbagai media, bukan data empiris dari lapangan. 80% masyarakat sampai hari ini menolak dan tidak ada yang bisa mengakses 80% itu gitu. Karena tidak mau masyarakatnya. Kalau mau bicara di sini, bicara ngomong datang tidak perlu bawa aparat begitu ya. Dan diskusikan dengan kami bagaimana cara mengakui pemukiman kami, kebun kami gitu ya. Kenapa kami harus pergi ke tempat yang lain di pulau yang sama? Dan kenapa kemudian harus membawa jargon baru dengan narasi transmigrasi lokal? Padahal transmigrasi dari zaman dulu sampai hari ini yang masa lalu juga belum selesai masalahnya. Banyak pengakuan tanah-tanah transmigran yang belum dapat sertifikat di atas HPL dan lain sebagainya, di kawasan hutan dan sebagainya gitu ya, belum jelas.
dan sekarang menambahkan rempang diangkut sebagai narasi baru. Saya kira itu dari saya untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator Mas Hengki. Oke, terima kasih banyak Bu Rina. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit, 6, sorry, sekitar 40 menit untuk diskusi tanya jawab. Mungkin untuk Bapak Ibu yang di kelas dulu, saya persilahkan dari teman-teman yang ada di IPB, ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan pindah ke teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Silakan. Oke, ada Pak Faktur Rahman, silakan Pak. Ya, ya, Boleh terima kasih. perkenalan diri dulu Pak, kenalan diri langsung pertanyaannya Pak. Gimana, gimana? Oh ya, terima kasih. Nama saya Fatkur Rahman. Saya mahasiswanya Ibu Rina di dalam kelas ini. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada nggak sih pendekatan gitu pendekatan kontemporer gitu yang kemudian human as human gitu, manusia sebagai manusia, terus kemudian eh, kerangka ekologinya juga terintegrasi, terus kemudian investasi juga gitu. Apakah ada pendekatan seideal ini sebenarnya di era sekarang gitu? Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Faktur Rahman. Mungkin kita tampung dulu 2 lagi ya Bu. Jadi nanti kita buka sesi pertama. Silakan Bapak Ibu yang ada di ruangan, teman-temannya Pak Faktur Rahman ada yang mau ditanyakan? Cukup, Oke. Pak. Ya, Siapa sih oke. Terima namanya? kasih Pak Faktur Rahman. Di ruang Zoom sudah ada 2 orang juga. Ada Bapak Muhammad Ashrofi Alkindi ya, dan Pak Lalu Yazid Sururi. Silakan Pak Muhammad Ashrofi di Ya, unmute. Boleh ya terima dinyalakan kasih. kameranya Pak? Mohon maaf laptop saya nggak ada kameranya. Oh, oke. Siapa? Ya, Perkenalan diri dulu Pak. ya, perkenalkan saya Asrofi, saya dari Malang, aktif di FNKSDA di Malang dan izin bertanya juga ini terkait dengan tadi dari pertanyaannya Pak Fatur Rahman juga menarik pendekatan sebagai manusia. Nah, dari pengalaman saya S2 di ilmu lingkungan sendiri, saya melihat bahwa ada metode yang mungkin ditolak ya sama orang-orang kualitatif ya, bahwa ada metode yang dimana ada environmental valuation dan juga ada ecosystem service yang dikuantifikasi. Nah, di sana dulu sendiri ketika saya mengambil mata kuliah itu di S2 sendiri, itu juga dibilang kita memonetisasi, kita mengangkakan hal-hal yang tidak diangkakan. Tapi saya pribadi melihat dengan kita tahu value uangnya, maka kita bisa tahu cara mempertahankannya. Nah, mungkin dari Bu Rina Mardiana, bagaimana perspektif Ibu dari perspektif environmental service dan environmental valuation seperti avoidance cost, hedonic price, dan segalanya itu. Mungkin terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ashrofi. Terakhir di sesi pertama Pak Lalu Yazid Sururi, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Wengki. Jadi saya Yazid dari Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Jadi saya mau tanya, jadi saya melihat selalu ada ketegangan ya antara state negara dengan community di banyak tempat ya. Misalnya soal tadi hak kepemilikan terhadap atau akses terhadap tanah misalnya. Eh, Kelihatannya kalau sudut pandang state itu menurut penilaian saya ya, sangat bias daratan ya. Sementara banyak sekali masyarakat kita yang notabene adalah masyarakat bahari, di mana mereka cenderung bikin pemukiman di atas perairan ya. Karena sebetulnya kan pemukiman itu terkait dengan keberadaan aset. Karena aset mereka ada di laut, maka
kecenderungannya bikin pemukiman ya ada di laut gitu, ada di perairan gitu. Nah, ini salah satu ketegangan. Kemudian ketegangan lain juga kalaupun di darat misalnya pola hak akses atau kepemilikan komunal yang dulu sangat lazim di masyarakat kita belakangan karena kebutuhan negara untuk pemungutan pajak sehingga tanah komunal itu dipetak, dikotak-kotakkan gitu. Kemudian dicatutlah nama satu orang dalam komunitas itu yang jadi atas nama yang akan berhubungan dengan negara terkait dengan pembayaran pajak dan sebagainya. Itu ketegangan lain juga tuh. Nah, eh, saya belum melihat ada titik temu gitu antara sudut pandang state ini dengan sudut pandang komunal atau community. Eh, nah, kaitannya dengan tadi itu yang soal policy brief, menolak PSN Rempang Eco City, sebetulnya basis argumentasi penolakan itu apakah ada kaitannya dengan pola ketegangan-ketegangan tadi seperti yang saya sebutkan atau ada argumentasi lain kenapa itu mesti ditolak? Makasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Yazid. Ya, Bu Rina, kita punya 3 pertanyaan ya Bu. Tadi dari Pak Fatur Rahman menanyakan tentang metodologi atau pendekatan yang cocok yang menjawab semua kompleksitas. Yang kedua tadi dari Pak Muhammad Asrofi menanyakan mengenai valuasi ekonomi ya dari non-living. Apakah itu bagaimana pandangan Bu Rina dengan riset yang sudah dilakukan dengan ekosistem services dan term-term lain yang economic base ya. Dan Pak Yazid tadi menanyakan tentang isu-isu power asimetri, terasentris, dan khususnya tentang di policy brief yang Bu Rina siapkan di Rempang. Apakah ini konsiderasinya komunal base atau ada isu-isu ketegangan atau power asimetri dari isu-isu yang sudah ada sebelumnya di Rempang dari tahun 2023. Silakan Bu Rina. Iya, terima kasih Mas Wengki. Saya menjawab tidak satu persatu, tapi dalam perspektif sekaligus aja gitu. Yang pertama, yang perlu kita lihat bersama ya, apakah basis kebijakan pembangunan berbasis lahan ini memang didasarkan atas kajian empiris, ataukah dia ditetapkan secara sepihak karena kemauan dari kepentingan investasi tertentu misalnya. Karena kenapa pembangunan tidak, harusnya kan masyarakat membutuhkan pembangunan, tapi kenapa pembangunan ini selalu malah menghadirkan kekerasan konflik struktural dengan resistensi di masyarakat. Jadi kayak tidak ketemu gitu ya. Yang pertama alasannya karena pembangunan tidak melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya, masyarakat yang notabene memang kehidupannya berbasis lahan, baik itu di daratan maupun di lautan. Misalnya konflik pembangunan bendungan. Bendungan ini kan fungsinya untuk pertanian yang ada di Purworejo, membutuhkan bahan baku batu-batuan diambil di desa lain, di Wadas gitu ya, di Purworejo gitu. Itu kan lahan pertanian dan itu juga melahirkan konflik gitu. Kemudian kalau kita lihat ke kepulauan-pulau kecil tadi gitu, ada perbedaan karakteristik antara Kepulauan Seribu dengan Kepulauan Riau. Kepulauan Seribu, terutama Kepulauan Seribu Utara, itu kan padat sekali penduduknya. Dan itu dekat sekali dengan pantai utara Ancol. Yang Ancol itu juga dekat sekali dengan perluasan reklamasi Jakarta. Gitu kan. Nah, artinya masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu ini adalah basis sebetulnya adalah masyarakat daratan yang hidup melaut. Kalau kita lihat ya, bukan yang betul-betul masyarakat yang memang tinggal di laut. Karena suku orang laut seperti orang Bajau atau suku orang laut itu memang asalnya mereka tinggal di laut, disebut orang sampan atau orang akit gitu. Tapi mereka sudah didaratkan. Didaratkan itu juga di pinggir. Jadi sebenarnya pesisir, bukan masuk ke daratan. Nah, ini akan berbeda karakteristiknya, berbeda sumber nafkahnya, makanya penting untuk dikaji bagaimana
sumber penghidupan masyarakat ini. Dan kalau kita lihat pada karakteristik masyarakat pulau kecil, berarti dia tidak sepenuhnya juga pada lautan. Dia bergantung juga kepada daratan. Makanya kita bicara soal konektivitas landscape dengan seascape, land seascape gitu. Harus satu kesatuan. Misalnya pada masyarakat Rempang, mereka mengutamakan nelayan. Ketika laut buruk, maka mereka ke kebun gitu ya. Pada saat laut bagus, nah kebun mereka itu mereka akan menyewa buruh tani pekerja gitu untuk mengolah kebun. Mereka sendiri akan memfokuskan ke nelayan. Tapi kita lihat hari ini bukan hanya land grabbing tapi juga marine grabbing dan ocean grabbing. Nah, data-data yang perlu dipertimbangkan adalah tadi bagaimana seberapa besar relasi tenurial antara masyarakat dengan tanahnya. Tentu bukan tanah yang bersertifikat karena sertifikat itu kan baru sekarang gitu ya. Masyarakat zaman dulu itu menggunakan ada letter C, ada girik, ada segel, ada juga yang tidak ada bukti apa-apa tapi diwariskan secara turun-temurun begitu. Nah, kalau misalnya masyarakat dengan alasan tidak punya alas hak atau sertifikat gitu, harusnya negara yang hadir menjamin sertifikat itu, memastikan itu gitu. Kemudian terkait dengan pembangunan, tadi pertanyaannya kenapa tidak ada valuasi ekonomi? Valuasi ekonomi itu harusnya itu juga berkaitan dengan penelitian empiris terkait dengan pembangunan. Bagaimana AMDAL atau Asia Environmental and Social Impact Assessment itu dilakukan gitu. Jadi bagaimana memvaluasi ekonomi bukan hanya dari sisi potensi keanekaragaman hayati biota lautnya dan juga di daratanya, tapi juga termasuk cultural heritage gitu ya yang ada di situ. Masyarakat Melayu, pemakaman, ruang-ruang identitas budaya yang melekat dengan diri mereka itu harus diperhitungkan gitu, dinilai gitu, kerugian berapa besar, berbagai kerugian sosial akibat konflik horizontal, perebutan nafkah, ruang hidup pasca proyek ini seperti apa, dan yang perlu diperhatikan tidak mudah orang untuk merubah nafkah mereka dari nelayan menjadi pekerja pabrik misalnya, dari nelayan menjadi petani, bahkan dari petani padi ke pekebun sawit itu juga butuh waktu. Dari pekebun karet ke pekebun sawit itu juga butuh waktu. Tidak mudah, butuh adaptasi. Apalagi ini ketika masyarakat yang memang biasanya sumber nafkah berbasis sumber-sumber agraria, mereka harus berganti ke sektor manufacturing gitu. Nah, kemudian policy brief ini didasarkan pada penelitian empiris yang dilakukan dari tahun 2003-2024 gitu ya sampai 2025 dengan kunjungan lapang juga dan melibatkan banyak orang, banyak perspektif, dan kita juga mendengarkan karena dia policy brief berarti kan dia mengadvokasi kepada kebijakan supaya pemerintah memperhitungkan, mempertimbangkan apa yang perlu dipertimbangkan. Keinginan masyarakat, lagi-lagi masyarakat tidak anti pembangunan dan masyarakat pun tidak anti investasi. Tapi kenapa masyarakat harus dipindahkan tempat ke satu lokasi di ujung pulau yang sama, yang pulau kecil itu. Dan kemudian area tangkapan mereka, kemudian pekebun mereka bagaimana dengan bentuk rumah, dengan rumah yang juga berbeda begitu. Sementara di dalam kampung tua itu ada warisan budaya, nilai-nilai simbol-simbol pohon, tanah dan sebagainya gitu yang itu melekat dengan tempat itu, tidak bisa dipindahkan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Artinya, mereka hanya menuntut diakui kampung Melayu mereka dan tanah mereka, silahkan kemudian pembangunan kita sama-sama membangun wilayah ini. Kalau memang pembangunan untuk masyarakat Rempang, ya mereka juga akan ikut terlibat begitu. Maka sebetulnya potensinya kan ada. Kalau kita belajar dari Cianjur, itu ada sertifikat milik bersama gitu ya. Di dalam sertifikat milik bersama ada ratusan nama orang-orang pribadi-pribadi gitu. Yang itu juga menjamin supaya tanah tidak bisa tertransfer ke pihak lain, tidak bisa diperjualbelikan. Dan masyarakat Rempang di Kepulauan Riau tidak ingin tanah itu terjual, memang untuk mereka begitu. Jadi bisa ada peluangnya sebetulnya secara regulasi pada sertifikat milik bersama. Persoalannya adalah kenapa kemudian masyarakat resisten untuk tetap menolak kebijakan Rempang Eco City, karena tadi pemerintah dari atasnya bilang kalau kampung-kampung tua itu tidak menjadi lokasi proyek, nggak apa-apa kita akan akui. Tapi kalau dia bertepatan dengan lokasi proyek,
ya harus direlokasi. Persoalannya mana gambaran desain proyek itu sendiri, apakah sama di tengah tempat itu atau tidak? Masyarakat juga tidak tahu, publik juga tidak tahu. Nah, ini kan perhitungan dampak proyek, siapa yang terkena dampak, bagaimana ruang hidup keberlanjutan, restorasi nafkah dan sebagainya, tidak secara clean and clear disampaikan, tidak ada valuasi ekonomi yang tadi disampaikan, tidak ada keberlanjutan yang disampaikan secara lugas, tetapi justru menggunakan narasi baru transmigrasi lokal. Untuk apa transmigrasi lokal ini gitu kan? Siapa yang akan ditransmigrasi lokalkan ini? Apakah lokasi transmigrasi lokal itu sama dengan lokasi relokasi saat ini gitu? Itu juga tidak terlalu tidak jelas disampaikan. Itu yang mengakibatkan resistensi masyarakat dan meminta untuk menolak. Sebetulnya kalau dari policy brief tidak begitu. Kami meminta untuk dievaluasi total. Tapi di dalam poster yang beredar di masyarakat kan itu titik pesannya adalah tolak gitu ya. Ya karena ada banyak hal yang belum selesai dibicarakan gitu. Apa keuntungan pembangunan ini buat masyarakat di masa yang akan datang tuh. Itu saya kira jawaban singkatnya Mas Wengki. Terima kasih banyak Bu Rina. Mungkin kita sesi kedua buka pertanyaan 3 lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin sembari menunggu ada Bu Yunita, silakan Bu. Ya, Ada yang mau ditanyakan? bisa tanya ya. Boleh Bu, silakan. Hai Bu, apa kabar Bu Baik, Rina? Bu Yunita, sehat Ya, rekan. akhirnya bisa mendengarkan juga tentang rempang dan sebagainya. Ada dua hal ya, mungkin ya dua hal yang ingin saya tanyakan atau minta penjelasan ya. Pertama mengenai ini akses properti yang Bu Rina kasih gambar apa linier ya, satu arah ya. Dari atas ke bawah akses ke properti ya di slide yang pertama itu untuk kerangka free apa konseptualnya. Nah, setahu saya akses dan properti itu dua konsep yang bisa dilihat berbeda. Belum tentu yang punya kemampuan memperoleh manfaat dari sumber daya suatu habitat atau suatu lahan atau ekosistem itu bisa memiliki gitu ya, menjadi propertinya. Jadi dua hal yang berbeda, tapi Bu Rina kan dengan panah ya ke bawah gitu. Jadi apakah memang ada kasus yang bisa mengubah hak untuk memperoleh apa namanya keuntungan, lalu juga dia bisa memiliki itu hak milik ya dengan kapabilitas untuk memperoleh keuntungan kan dua hal yang berbeda. Nah, lalu di mana perbandingan persamaan perbedaannya ya. Ini yang kedua antara apa Kepulauan Riau dengan Seribu dalam hal apakah ada praktik power authority ya. Kan tadi Mbak Rina memilah ya antara power dan authority yang berbeda di mana kesamaannya. Apakah kemudian di Rempang itu kasus Rempang itu power and authority mingled gitu ya ataukah apa bedanya gitu kalau tadi pertama dengan 10.000 itu apakah nampaknya lebih inklusif partisipatif kah gitu ya kalau Rempang ini eksklusif begitu misalnya ya saya masih belum menangkap tadi dari ceritanya Bu Rina. How do you compare those two ya, membandingkan dari sisi perspektif ekologi politiknya itu tadi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yunita. Ya. Mungkin satu lagi, karena Bu Yunita punya 2 pertanyaan. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak mungkin saya juga ikut menambahkan atau bertanya sedikit Bu, melanjuti dari pertanyaan dari Bu Yunita. Jadi dengan konsep political ecology sendiri kan memang kita tahu tadi udah ada Ibu Rina ada menjelaskan dengan gamblang di ininya ya, di Framework. gambar yang tadi yang relasi. Tapi saya dengan kebetulan saya juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan framework political ecology. Sekarang kita mulai melihat positionality dari faith Bu, dari kepercayaan. Terus juga tadi Bu Nas juga sempat mention tentang
entitas indigeneity ya, indigeneity atau ke masyarakat adat, dan terakhir itu tentang bagaimana ya masyarakat itu melihat bumi atau daratan atau lautan secara keseluruhan atau kosmologinya mereka. Nah, saya mungkin mau dengar sedikit Bu dari dua case studies tadi, bagaimana positionality dari faith tadi dari masyarakatnya, yang kedua dari indigeneity-nya, dan ketiga kosmologi yang berkaitan dengan case-nya Kepulauan Riau dan case-nya Kepulauan Seribu. Boleh cerita sedikit Bu? Silakan Bu Rina. Baik, terima kasih. Saya share screen eh, terkait dengan kerangka. Iya, ini ya. Terkait dengan akses. Akses ini orang dengan power maka bisa akses. Entah itu Ya. powernya diberikan dari tokoh adat, masyarakat adat gitu ya, atau siapapun juga gitu. Bisa juga ada klaim-klaim dari gerakan agraria, NGO begitu. Akses, akses ini belum tentu jadi properti. Misalnya pendudukan lahan bekas HGU begitu kan. Nah, orang ketika sudah akses, maka dia memperjuangkan untuk jadi properti. Makanya banyak lahan-lahan terlantar bekas HGO Belanda yang kemudian akhirnya diberikan sertifikat reforma agraria oleh pihak yang punya otoritas, artinya Badan Pertanahan di sini. Kalau kita lihat case-nya yang di Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu dengan Kepulauan Rempang sama gitu ya. Mereka tidak punya legalitas akses dalam bentuk sertifikat, tapi mereka udah menempati wilayah itu, gitu kan, secara turun-temurun. Perbedaannya kalau di Kepulauan Seribu itu memang orang suku-suku pendatang dari mana saja gitu. Dari zaman dulunya, karena dari zaman Batavia, Belanda dulu ya gitu. Itu kan pulau-pulau yang memang emang banyak dilewati oleh para pelayar gitu. Kemudian orang mulai menetap, beranak pinak sehingga menjadi padat penduduk. Kalau yang di Pulau Rempang itu banyak suku-suku asli yang sebenarnya orang Rempang itu orang Melayu, orang Galang. Sebenarnya suku itu suku Galang gitu. Suku Galang Galang dikasih nama lah pulau di sebelah Rempang, Pulau Galang gitu ya. Padahal aslinya suku Galang. Jadi suku Rempang Galang itu orang Melayu. Ada juga suku orang laut, suku orang darat di sana. Artinya mereka punya identitas yang berbeda antara Kepulauan Riau dengan Kepulauan Seribu. Yang Kepulauan Seribu ini sudah ada sejak zaman SBY dulu, sudah ada pendaftaran tanah, dan sampai era Jokowi juga sudah ada pendaftaran tanah. Maka beberapa tanah-tanah yang ada di kepulauan berpenduduk tadi itu, terutama yang di Kepulauan Seribu Utara, itu sudah ada sertifikatnya. Bahkan juga tanah milik pemerintah daerah itu udah sertifikatnya, mana tanah milik resort, milik private, milik orang pejabat-pejabat pada masa lalu gitu. Itu juga sudah bersertifikat. Meskipun juga ada yang banyak yang belum begitu kan, terutama yang area konflik seperti di Pulau Pari, di Kepulauan Seribu Selatan itu belum ada begitu. Nah, kalau yang di Rempang itu belum ada gitu ya, belum ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL gitu. Jadi belum menjadi properti gitu kan. Ya, itu sebetulnya kenapa orang akses duluan gitu. Akses pada akhirnya orang membutuhkan legitimasi. Legitimasi ini jadi properti atau hak milik gitu kan. Siapa yang memberikan? Pihak yang punya otoritas. Nah, kalau dalam gerakan ekologi politik ini versi gerakannya, misalnya gini, bagaimana dinamika power dan otoritas. Ada aktivis misalnya yang mendampingi masyarakat berbasis agraria konflik gitu ya. Dia punya power kan mempengaruhi masyarakat. Dia bilang gini, saya mau nyalek atau jadi di DPR, DPRD ataupun juga bupati. Kalau saya punya posisi legitimate, punya otoritas itu, maka saya bisa memberikan pengakuan lebih besar dalam bentuk jadi properti. Maka ketika pemilihan suara dia terpilih, ketika dia mendapati kursi itu, power dia makin bertambah. Maka dengan power itu otoritasnya juga memperbesar dan berpotensi juga untuk menjadikan properti gitu. Itu penjelasannya yang Bu Yunita gitu ya untuk Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau. Nah, terkait dengan indigeneity tadi, kalau yang di Kepulauan Seribu karena dia memang dulunya itu pulau yang disinggahin orang berlayar sebentar gitu kan. Kemudian juga dulu tuh sebenarnya itu pulau tempat pembunuhan massal zaman kolonial ya, buangan-buangan orang. Makanya juga mereka bilang ada satu pulau yang itu isinya adalah
kerangka-kerangka tubuh manusia gitu. Tapi karena terdesak kehidupan gitu ya, mereka tinggal di situ, menetap, dan akhirnya memperbesar ruang pulau itu. Jadi kalau kita tanyakan orang Jakarta tuh mana, ibaratnya Jakarta sebagai daratan saja, orang Betawi itu kemana? Udah geser kan ke daerah Bojonggede gitu ya, Bogor, Depok kayak gitu. Orang Jakarta ini adalah orang-orang Nusantara. Begitu juga dengan pulau-pulau kecil di situ. Mereka juga udah terganggu aktivitas nafkahnya, tidak lagi sebagai nelayan, maka mereka pergi ke pulau besarnya di Pulau Jakarta artinya ya. Mereka ke Jakarta, bisa ke Jakarta atau ke Tangerang. Kalau belanja lebih banyak ke Tangerang gitu ya, kalau karena lebih murah gitu. Tapi kalau pelabuhan yang bagus memang di Muara Angke gitu atau ke Marina Ancol. Marina Ancol lebih mahal sekali karena itu kapal cepat gitu. Orang-orang biasanya ke Muara Angke atau ke Muara Saban. Dan itu waktunya 5 jam gitu ya perjalanan gitu. Dan antar pulau-pulau kecil padat penduduk itu moda transportasi lancar. Juga sekolah anak-anak pemerintah DKI sudah memastikan itu, dan biasanya juga ke pulau kecil itu punya masalah utama adalah di air gitu kan. Tetapi pulau kecil ini berarti mereka sudah bisa mengolah air, baik air tanah ataupun air desalinasi, air pump yang diberikan pemerintah DKI Jakarta itu adalah air dari air laut yang sudah ditawarkan begitu. Kemudian juga ada instalasi buangan air, listrik juga udah masuk dari bawah laut gitu. Jadi sebenarnya fasilitas memang sudah memadai. Rumah sakit juga tersedia di Pulau Pramuka, bagus sekali gitu kan. Jadi agak perbedaan Kepulauan Seribu yang memang sudah jadi, dan penduduk karena sudah jadi juga penduduknya memang jadi padat. Kebutuhannya adalah lahan untuk pemukiman, bukan untuk pertanian ya gitu. Karena ke pulau-pulau yang lain itu sudah menjadi pulau wisata, pulau resort ditetapkan. Jadi sebenarnya alas hak dari pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu itu sudah jelas. Berbeda dengan yang di Pulau Rempang, di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini belum semuanya juga ada yang ada namanya gitu ya. Dan fokusnya adalah kenapa yang Rempang, karena tadi kesepakatan yang perluasan perkembangan Batam sebagai kota industri, dan itu berhadapan langsung dengan Singapura, dengan Bintan gitu ya. Dan itu adalah lokasi baru yang memang diperuntukkan untuk pengembangan, karena juga kalau ada terusan Suez, di sana terusan Kera gitu kan, dan itu juga sebenarnya memangkas biaya dari Cina ke Indonesia gitu. Nah, itu adalah konteks geopolitiknya. Dan itu juga dekat dengan pulau-pulau Anambas, Pulau Natuna gitu ya, dan lokasi Kalimantan, IKN gitu. Jadi memang menjadi arena kontestasi ruang ekonomi, pengembangan ekonomi ke depannya begitu. Tapi dari sisi indigeneity, jelas kalau di Kepulauan Riau tuh orang Melayu, orang Riau Lingga, orang suku lautnya dari Lingga itu asalnya, yang secara bertahap mereka sudah beradaptasi. Ketika beradaptasi kan kalau masuk Islam ya jadi orang Melayu gitu ya. Di Kalimantan juga begitu masuk Islam jadi orang Melayu. Orang Rimba di Jambi gitu ya, di Bukit 12 begitu masuk Islam jadi orang Melayu jatuhnya gitu. Saya kira itu Mas Wengki. Menarik sekali, Bu. Mungkin kita masih punya 10 menit lagi. 2 pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Riza Ramadan, sepertinya buka kamera. Silakan Pak. Ya, Izin bertanya, dan inilah menambah topik diskusi kita ya Pak. silakan Pak. Pada Bu Rina, jadi saya melihat spesifik ke kasus Rempang dan yang di Kepulauan Seribu ini sebenarnya dua-duanya terkait dengan masalah pulau-pulau. Memang cenderung pulau ini kalau secara historikal gitu kan, orang yang meninggal di suatu pulau itu karena dulunya berlayar ke arah situ, mungkin seperti itu. Nah, sehingga yang mau saya jadikan topik diskusi mungkin begini. Mereka yang tinggal di pulau itu sudah barang tentu sudah lama lebih dulu tinggal di situ sebelum datang kebijakan-kebijakan pemerintah, entah itu PSN, entah itu Rempang Eko itu ya. Maksudnya, nah yang saya mau tanyakan, ketika kita melihat dari perspektif pemerintah gitu, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, seharusnya ini sejalan dengan masyarakat yang tinggal di situ ketika dia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat adat Melayu misalnya untuk yang di Rempang. Hak-hak sebagai masyarakat adat ini harusnya dapat diakui oleh pemerintah gitu. Sedangkan ada kebijakan lain yang muncul
yang sehingga ini mengganggu keseimbangan yang awalnya masyarakat adat tinggal di situ dengan tenang gitu ya. Dengan adanya PSN mereka agak sedikit, ini bukan sedikit, kalau Rempang mungkin udah kasus yang besar gitu ya. Di Rempang ini menjadi kasus besar gitu, di mana masyarakat dengan adanya kebijakan transmigrasi lokal itu juga agak sedikit tersisihkan. Nah, saya mau coba tanya ke Ibu Rina ini misalkan, apakah ada kajian terkait perspektif pemerintah gitu ya, yang mengeluarkan kebijakan gitu. Sedangkan seharusnya kebijakan itu sejalan antara kebijakan pemerintah yang pro terhadap masyarakat adat yang diakui hak-haknya dengan pemberian kebijakan pemerintah memberikan izin kepada PSN itu. Mungkin gitu, Bu. Dan Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Riza. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang bergabung online di Zoom atau yang ada di ruangan. Saya lihat ada Ibu Iya, dari izin Kepulauan Riau. saya Silakan Bu. Iya. saya Samsinar ya. Terima kasih ya Pak. Salam kenal Bapak Ibu. Ini saya pakai akun IAP karena akun saya biasa pakai akun ini, jadi maaf tidak saya rename. Ya, saya Samsinar Bapak Ibu dari Kepulauan Riau, tepatnya saya tinggal di Kota Tanjung Pinang. Makasih Bu Rina. Mudah-mudahan nanti kalau police briefnya ini sudah jadi mungkin bisa di-share juga ke kami, IAP Kepulauan Riau. Mungkin kami bisa juga artinya kami juga ada melakukan beberapa kajian kecil-kecilan. Mungkin kita bisa combine gitu Bu untuk sama-sama kita sampaikan ke pemerintah Kota Batam, juga ke pemerintah Provinsi Kepri dan juga BP Batam gitu ya Bu ya, sebagai otorita yang mempunyai kepentingan dari sisi ekonominya gitu mungkin Bu ya. Nah, izin Bu yang ingin coba saya tanyakan di sini, kalau kita melihat kondisi saat ini kan ada dua kelompok masyarakat gitu Bu ya. Artinya kelompok masyarakat yang memang di situ sudah ikut pindah gitu Bu ya, di lokasi yang disediakan oleh teman-teman PU. Nah, apakah di kajian Ibu mencoba juga melihat dari sisi izin nih, saya tadi agak terlambat masuknya, jadi saya tidak mengikuti dari awal. Saya tadi slide 2 terakhir tadi. Jadi apakah Ibu juga melakukan semacam pendekatan ke teman-teman yang sudah pindah? Karena informasi yang kami dapat di Rempang ini ada memang masyarakat yang masyarakat asli ya, yang memang dari leluhurnya mereka juga adalah pejuang-pejuang dulu waktu itu gitu nenek moyangnya. Tapi ada juga masyarakat yang memang karena banyak tanah terlantar gitu ya waktu itu, jadi banyak masyarakat yang datang dari luar Melayu sendiri yang memang dia bercocok tanam, dia diminta untuk menjaga beberapa tanah milik orang-orang yang memiliki properti itu gitu Bu. Nah, informasi yang kami dapat yang pindah itu justru pendatang tadi gitu Bu. Nah, kami ingin memastikan saja sih Bu, apakah di dalam kajian Ibu itu memang benar, apakah memang arti kan ini sebenarnya ada konflik horizontal ya Bu ya yang akan terjadi di Rempang gitu. Apakah memang benar itu memang pendatang yang memang menguasai atau ya menguasai, bukan menguasai sih, apa istilahnya kalau ditata rumah, ditata apa di agraria itu melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan di situ gitu ya Bu ya. Nah, itu mungkin yang ingin kami coba tanyakan Bu. Terima kasih ya Bu. Makasih banyak udah melakukan kajian di Rempang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Samsinar. Silakan Bu Rina. Ada 2 pertanyaan Bu. Silakan. Iya, terima kasih Mas Wengki. Ya tadi yang pertama ke Pak Riza ya, apakah ada kajian dari perspektif pemerintah? Kalau pemerintah ya yang justru itu yang kita baca gitu, bagaimana cara berpikir pemerintah, kebijakan apa yang mereka lakukan, dan pemerintah juga sebetulnya antara kawasan hutan di Rempang itu juga masih satu hal tersendiri yang ini belum saya angkat-angkat begitu ya. Jadi kan itu masuk dalam kawasan Taman Buru begitu. Pak Rija orang dari kehutanan kan ya? Betul sekali, Bu. Ya, Pak Rija dari planologi kehutanan. Jadi dulunya nggak ada tuh tulisan Taman Buru gitu. Tapi karena proyek pembangunan, karena juga ini sebenarnya kan gini, kalau kita lihat sejarah dari
Batam. Batam itu kan otorita Batam, dulu Habibie gitu ya, tahun 71. Dia dikasih tanah namanya HPL. HPL itu kan tidak ada dalam UU PA juga sebetulnya gitu, hak penguasaan lahan ini. Tapi kemudian semua wilayah Batam itu adalah HPL, BP Batam. Sekarang BP Batam. Dan tadi 20 tahun mangkrak gitu ya, kemudian ke 2023 itu juga perdebatan antara kawasan hutan dengan ATR gitu kan. ATR yang membelikan HPL ini, dan HPL ini juga aneh bagi sesuatu yang tidak ada di UU PA karena 71 itu kan masih mengacunya UU PA gitu. Meskipun kalau di UU CK lewat bank tanah, sekarang kan HPL ada sebuah mekanisme hak. Ini juga ada satu kerangka regulasi yang jadi perdebatan dan berpotensi dalam masalah gugatan hukum juga begitu. Nah, antara pemerintah tadi kalau kita lihat dengan Kementerian Kehutanan, di dalam juga ada masyarakat di dalam wilayah yang udah dikasih pelang-pelang border taman buru itu. Dan kemudian kalau apakah narasi ekositi itu adalah memanfaatkan tutupan dari existing kawasan hutan yang ada, yang memang masyarakat juga nanam tanaman di situ ya gitu. Itu gitu. Kita nggak tahu perspektifnya. Kemudian bagaimana dengan legalisasi tanah masyarakat di Kampung Melayu Tua itu? Itu kan harusnya memberikan adalah ATR gitu. Nah, bagaimana dengan perpindahan di lokasi Tanjung Banon yang baru itu gitu? Lokasi Tanjung Banon itu kan masuk ke daerah katanya daerah transmigrasi. Nah, ini antara pemerintah sendiri, karena kan kemudian Menko Infrastruktur ya sekarang yang terlibat pemberian sertifikat yang di Tanjung Banon, lokasi relokasi ya, jadi sertifikat relokasi itu diberikan oleh Menko Infrastruktur yang dulunya adalah Menteri ATR, tapi dia memberi atas nama Menteri Menko. Menteri ATR-nya dalam pemberian sertifikat itu nggak ada. Nah, ini kan juga suatu ya gitu. Padahal di bawahnya itu kan masuk PUPR, Menteri ATR gitu. Sedangkan kalau Menko Pangan masuk di Kehutanan, Kementerian KKP. Dan bagaimana cara livelihood nafkah masyarakat yang berubah pasca relokasi ini? Itu juga tidak Mentrans itu ngomong soal nanti dikasih fasilitas nelayan inilah itulah. Tapi yang ngomong bukan dalam kapasitas dia sebagai KKP, orang kementerian. Nah, ini bagaimana di antara mereka harusnya ngobrol bareng-bareng. Maka kemudian, tapi ini langsung arena tarungnya itu ada di tingkat tapak. Yang atasnya soal kawasan hutan seperti apa, ATR seperti apa, transmigrasi bagaimana, bahwa Rempang itu penghasil pangan dari daratan, artinya pertanian, dari lautan juga itu ada KKP, dari dalam kehutanan juga harus ada skema apa, apakah mereka masuk perhutanan sosial, apakah bisa masuk ke hutan adat, atau apa gitu. Ini kan masih jadi rimba berantara semuanya. Makanya tadi yang ya, Ibu dari Kepulauan Riau bertanya, kajian dengan masyarakat yang sudah direlokasi. Betul Bu, yang relokasi itu bukan orang asli Rempang, tapi orang-orang pendatang gitu, yang baru sebentar dipaksa pindah, mau aja dong mereka gitu. Ini juga nggak jelas sebetulnya, apakah rumah relokasi itu gratis ataukah dia sebenarnya ganti rugi. Misalnya rumah saya sama tanah saya dihargai 150 juta, harga rumah relokasi itu 135 juta, kurangnya dikasih ke saya, gitu kan ya. Berarti kan nggak gratis kan? Terus kehidupan saya gimana yang saya tinggalkan? Penggantinya jadi apa? Bagaimana tragedi of the commons akan terjadi di area Tanjung Banon? Tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya saya nggak punya apa-apa, atau saya punyalah rumah di harga 50 juta, harga rumah 135 juta, berarti kurang 85 juta. Itu saya harus bayar atau gimana nantinya? Nyicilnya juga gimana gitu. Ini juga nggak jelas. Jadi semua serba abu-abu, tetapi udah ngomong duluan bahasa kebijakannya. Makanya kritik saya, ketika kebijakan tidak dengan perencanaan yang matang, pertimbangan yang matang, tidak dengan data empiris yang matang, maka yang terjadi adalah sesuatu yang justru merusak sendi-sendi kemanusiaan, sendi-sendi keberadaban. Padahal orang Melayu di Rempang itu, mereka tuh strateginya sangat bagus sekali. Mereka tidak mengkuasakan perjuangan mereka kepada satu organisasi pun. Mereka bahkan tiap-tiap kampung tuh berjuang sendiri. Kenapa? Mereka itu pejuang gerilya dari zaman di Pulau Penyengat ya Bu ya, gitu. Bagaimana melawan penjajah dan bagaimana Pulau Penyengat itu ditata bagus sekarang untuk wisata religi dari Brunei Darussalam, orang Malaysia, Singapura pasti ke sana. Terus juga antar pulau ke Pulau Bintannya itu nggak perlu pakai jembatan. Kalau di Baralang kan jembatan udah bagus semua.
mereka menghargai kearifan lokal masyarakat secara turun-temurun, pakai sampan, anak-anak sekolah pakai sampan, bolak-balik. Kenapa? Karena itu tradisi mereka gitu. Itu dihargai kalau memang perspektifnya untuk membangun. Tapi kalau memang lihatnya menggusur di tempat yang sudah bagus pun gitu ya, jadi pengen gusur gitu. Kenapa dia harus dipindahkan? Kenapa tidak diakui di enclave, membangun bersama, merencanakan bersama kehidupan itu? Nah, itu persoalannya. Kemudian untuk policy brief itu sudah ada gitu ya di internet gitu. Nanti akan diedarkan lagi. Saya kira bisa di search aja di internet gitu ya. Nanti akan keluar gitu tentang policy brief itu. Saya kira itu. Mohon maaf waktunya lewat, Mas Baik, Weki. terima kasih banyak Bu Rina. Kita lewat 2 menit. Mungkin kita mau mendengarkan final statementnya Bu, atau mungkin hopes-nya dengan tadi apa yang sudah dijelaskan di Kepulauan Riau dan Kepulauan Seribu ya Bu. Silakan Bu Rina, sebelum kita tutup. Iya, iya. Indonesia ini negara kepulauan. Ada pulau-pulau besar, kita sebut mainland. Ada pulau-pulau kecil jauh lebih banyak, 17.000 sekian. Tuh. Kita juga pernah kehilangan pulau Sipa dan Ligitan dengan Malaysia. Kenapa? Karena yang menghidupi masyarakat di situ adalah Malaysia. Jadi kita lepas. Maka kemudian ketika masyarakat yang mendiami pulau-pulau itu yang menghidupkan dan memberi jati diri bahwa saya Indonesia dan ini karena ada manusia di situ, maka pulau itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Misalnya orang suku laut yang ada di mana-mana, orang Bajo, orang Bugis ya, orang Mandar, orang Banjar gitu. Kenapa kemudian ketika pemerintah sudah memiliki perencanaan atas nilai strategis suatu pulau kecil itu, justru harus mengeksklusi mereka? Begitu. Padahal mereka lah yang menjadi pancang tonggak sehingga tetap teritori ini menjadi NKRI. Begitu. Dan kemudian kalau kita ingin menjadi negara maju, kita bisa negara maju. Tapi bagaimana negara maju yang mengakar kepada akar budaya, menghargai masyarakat sendiri, dan menjadikan bahwa kemajuan peradaban Indonesia itu dibangun atas kerja kolektif antara pemerintah, swasta, masyarakat, argumentasi evidence, valuasi ekonomi dari akademisi, dan teman-teman masyarakat sipil NGO yang bersama-sama mendampingi masyarakat. Kenapa tidak menjadi arena gotong royong kita bersama membangun kemajuan peradaban? Jadi bukan kemajuan atas perspektif orang tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Tetapi ini adalah kemajuan yang kita hela, kita bangun bersama-sama secara gotong royong. Kenapa? Karena kita juga percaya bahwa negara kita ini adalah negara besar, bangsa besar, budaya besar, yang juga kelak akan menjadi mercusuar peradaban dunia. Begitu. Jadi saya kira perspektif pembangunannya harus dirubah. Berhentilah menggunakan manipulasi-manipulasi kata-kata teknologi kebijakan, melainkan kita sama-sama membangun, duduk bersama, berdialog dengan mendengarkan generatif, listening generatif, dialog generatif, bukan dialog yang drama menghadirkan orang yang sudah dipilih dan mendengarkan pernyataan yang hanya ingin mereka dengarkan begitu. Justru pemimpin yang besar adalah pemimpin yang bisa mendengarkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, dengan dirinya gitu. Membangun empati bersama karena semua kita ini ingin maju. Maka mari kita bikin principal engagement. Kalau dalam collaborative governance, yang pertama adalah principal engagement, berarti pemahaman, kesadaran. Yang kedua ada share motivation, motivasi kita bersama apa untuk kemajuan ini. Yang ketiga ada capacity to join action, berarti semuanya punya kapasitas untuk sama-sama berkontribusi. Maka itu disebut dengan collaborative governance. Bukan kolaboratif dalam pengertian satu mendominasi, mengintimidasi yang lebih inferior. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih Baik. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rina. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kuliah umum kita siang hari ini. Untuk kontak lebih lanjut jika ada pertanyaan atau tadi saya lihat di chat ada yang minta PPT dan lain-lain, silakan kontak Bu Rina langsung. Saya sudah share emailnya Bu Rina di sana di rmardiana@appsipb.ac.id. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya sudahi acara kita pada siang hari ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Selamat siang untuk Mas Wengki di Ya, Belanda. Bu. Selamat sore buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya izin live.
Moderatornya jauh banget dari Belanda.